Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini. Ya, kalau saya melihat ini terutama buat saya sih ya, mungkin juga teman-teman ada yang resonate. Kalau saya langsung melihat ini tentang rumah atau tempat saya tinggal yang tadinya sungguh amat sangat sukar untuk mendapatkan kejelasan, which is the truth-nya saya. Mudah-mudahan hari ini saya punya satu kejelasan, jadi rumahnya itu statusnya gimana gitu. Karena sebenarnya rumah itu kan tidak hanya fisik rumah, tapi kejelasan bahwa saya itu tinggal di sini. Jadi nggak kayak sedang numpang gitu. Jadi ada rasa bahwa saya akan punya tempat yang lebih permanen gitu. That's what I feel. Mungkin ada yang resonate, tapi yang jelas ada kaitannya dengan rumah. Nah, kalau di sini saya dapat dari Queen of the Moon Oracle, yang jumping kartunya adalah Faith, karena satu keyakinan. Gambarnya is so feminine, so beautiful. Kita lihat gambar bulannya itu kan purnama ya, dan namanya Warm Moon. Karena ini jumping, saya sempat lihat Warm Moon itu kapan gitu, tanggal 29 Maret ketika full moon di Libra. Kalau waktu Indonesia bagian di Indonesia lah, jadi tanggal 29. Nah, mungkin ada kaitannya dengan akhir bulan Maret lalu, mungkin juga enggak, tapi karena ini keluar, kita lihat juga energi yang ingin disampaikan Warm Moon adalah fertility and abundance now return. Jadi sempat terhalang sejak akhir bulan Maret, sekarang bisa mulai ada kejelasan. Things will get better. Growth has started. Yang tadinya memang belum dibukakan jalan, sekarang sudah dimungkinkan. Hold on to your dreams in adversity. Jadi ketika mimpi itu aja rasanya udah mimpi yang jauh banget ya, dan kayaknya kita sudah hampir give up sama mimpi kita, walaupun kita sebenarnya nggak pernah bisa meninggalkan sepenuhnya, tapi kadang-kadang rasa luka di hati membuat kita udahlah, ngapain kita pengen itu, walaupun sebenarnya kenyataannya kita nggak pernah lupa. Nah, di sini stop comparing. Apples don't compare themselves to oranges. Jadi artinya memang katakanlah kita punya masalah dan rasanya tuh kita pengen marah, kok yang lainnya bisa cepat, yang lainnya bisa dapat kejelasan cepat. Orang tuh di mana-mana seharusnya begini. Itu tuh jadi banyak hal yang kita bandingkan. Kenapa kok kita dapat masalah paling besar sih? Kan rasanya kalau kita punya masalah dan kita tahu bahwa semua orang juga punya masalah yang sama, itu kan kayaknya lebih relief gitu ya, lebih lega. Karena kita tahu semua orang juga ngalamin, tapi begitu kita tahu orang lain kok gampang banget, kok aku kok dipersulit gitu, rasanya dipersulit tuh rasanya langsung mau nangis gitu kan. Karena memang ketika kita membandingkan dengan orang lain, kayak kita misalnya sedang ngantri, kemudian ada orang nyerobot, itu kan sebenarnya nambah berapa menit sih, nambah 5 menit mungkin ya, tapi kan begitu ada orang nyerobot kan rasanya pengen ngamuk ya. Karena apa? Karena kita diperlakukan tidak sama dengan orang. Jadi itu yang membuat kita semakin frustrasi menunggu kemarin. Nah, di sini ada 5 kartu dari Psychic Tarot, sudah saya ambil, cari yang jumping. Material dan spiritual prosperity current situation. Jadi sebenarnya kita nggak kekurangan ya, kita tuh punya semua yang kita butuhkan. Bahkan dari sisi spiritual juga kita nggak kekurangan ya, cukup semua. Dan kita berharap semua ada kejelasan. Throat chakra itu kan diartikulasikan, digamblangkan. Tapi kan sebagai mana gambar di sini juga digamblangkannya itu akhirnya digamblangkan itu apa kalimatnya apa? Tapi yang jelas diperjelas gitu. Itu kita harapannya gitu, tapi kayaknya kemarin gak kejadian. Mudah-mudahan pada hari ini ada kejelasan somehow, karena ini pre-recording ya. Kemudian hidden influencesnya financial and material changes. Barangkali memang dia istirahat beberapa saat dari perkancahan pikiran kita, karena memang di sana ada yang berubah. Cuman kita kan
nggak ngikutin itu, nggak ada yang cerita ke kita juga bahwa di sana sedang ada struggling perubahan, bahwa sebenarnya bukannya mereka tidak mengupayakan, tapi ya memang semuanya berproses gitu aja, ada perubahan, ada sesuatu yang masih berkembang. Nah, advice-nya adalah ya udah jangan teriak-teriak kali ya, intinya gitu. Solitude tuh artinya ya kita pegang sendiri aja situasi ini. Tapi saya sudah terlanjur ngomong ke semua orang sekarang. Anyway, it's okay. Hasilnya memang bagaimanapun juga kita harus menunggu. Oh no, tidak. Tapi saya yakin bahwa somehow sooner or later paling tidak ada surat resminya yang membuat ketidakjelasan itu paling tidak ada secara resmi dijelaskan oleh pihak yang diharapkan itu memberi kejelasan lebih awal. Bulan yang ada di Virgo memang meminta hal yang jelas-jelas gitu dari orang yang punya kewenangan, oposisi Jupiter. Dan memang sekarang kayak yang tadinya nggak jelas itu somehow matahari datang dan ambil porsi. Oke, ini harus diperjelas duduk perkaranya bagaimana. Kalau gambarnya sini mengatakan demikian. Bulan itu ada di 4 derajat. Oke, jadi bulan akan ketemu dengan Vesta. Dan dia focal pointnya bulan dan Vesta focal point dari North Node dan South Node. South Node itu conjunctionnya dengan Venus, North Node-nya dengan Venus. Iya, jadi bagaimanapun juga, walaupun ada kejelasan, kita tetap harus mengikuti aturan yang ada, mau tidak mau, karena bagaimanapun juga otoritasnya bukan di kita. Kita hanya butuh kejelasan aja. Ya, begitulah nasib konsumen. Apa boleh buat. Yes, tapi yang jelas kita diminta untuk tenang dulu kalau kita punya masalah yang sama. Walaupun rasanya memang tidak diperlakukan adil. Oh my god. Ya memang kita butuh kejelasan lah. King of Swords ini walaupun dia dari zodiak udara, tapi sebenarnya energinya Virgo seperti ini juga. Butuh kejelasan. Kejelasannya yang lebih pasti, operasional, dan memberi informasi kepada kita what's next. Tapi memang kita agak ngotot sih, karena kita punya keinginan khusus, jadi diminta untuk just relax a bit. Nggak ada yang itu kok, nggak ada yang hilang. Saya yakin sih sebenarnya yang namanya semesta kan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kalau rasanya kita diperlakukan tidak adil, itu somehow pasti dikembalikan ke kita kalau memang sudah waktunya. Tapi sekarang rasanya sih memang tidak diperlakukan adil, dan kita cenderung membandingkan dengan orang lain. Pasti saya juga akan ngomel, kok orang lain begitu gampang dapat, kok kenapa saya dipersulit. Pasti saya akan ngomong gitu, paling tidak mikir seperti itu. Anyway, karena informasi sudah datang dari awal, mudah-mudahan saya akan lebih kuat menghadapi hari ini. You are safe and secure always, in all ways. Iya, tadi juga sudah kerasa bahwa ini akan keluar, bahwa seberapapun kita merasa dirugikan, tanda petik, kita mau nangis karena diperlakukan tidak adil, ada orang lain yang didahulukan dari kita, sakit rasanya. Tapi sebenarnya kita dalam kondisi baik-baik saja, karena kita harus yakin bahwa kita tuh selalu di dalam perlindungannya. Itu aja yang selalu saya pegang. Masa sih aku nggak disayang gitu kan? Nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget aku nggak disayang. Jadi kalau teman-teman juga ngerasa di situasi yang kayak gitu, selalu mikir, masa sih aku nggak disayang? Disayangnya itu kita mikirnya bukan orang ya, karena orang juga dia ngomong hal yang sama, masa sih aku nggak disayang? Kalau kita begitu yakin bahwa kita selalu diproteksi, kita selalu disayangi, kita selalu nomor satu lah, prioritas utama. Kalau kita punya keyakinan itu, maka ya itu yang akan terjadi. Dan kalau buat saya
itu bukan sesuatu yang hanya diyakini, tapi memang selalu begitu adanya. Makanya saya punya keyakinan bahwa saya selalu disayangi. Itu aja. Oke teman-teman, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.